Tapi kalau buat ngegame, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahigo ya. Kali ini saya akan sedikit bahas, masih layak nggak sih kalau misalkan HP iPhone 7 digunain di tahun 2023 ya. Pastinya kita tahu HP iPhone 7 ini masih menggunakan single kamera, dan juga layarnya itu kecil ya. Layarnya itu cuma 4,7 inch, jadi enggak sampai 5 inch ya. Layarnya kecil, baterainya juga kecil. Kemudian yang jelas serba mungil ini HP ya. Ini HP serba mungil ya. RAM-nya juga kecil, RAM-nya cuma 2 GB ya. Jadi RAM-nya cuma 2 GB dibandingkan dengan HP sekarang ya, kayak ini HP Realme C31 aja yang harganya 1,5 jutaan, itu RAM-nya udah 4 GB. Dan HP lama seri Sony seperti ini ya, ini Sony Xperia X Perform, RAM-nya juga 3 GB ya. Dan ini HP iPhone 7 RAM-nya cuma 2 GB ya. Untuk varian internalnya dari 32, 64, 128 dan seterusnya ya. Oke, kita bahas sedikit dari layarnya ya. Kalau misalkan dari layarnya sendiri ini 4,7 in. Kalau misalkan orang yang suka-suka HP compact, saya kira ini pas banget di tangan ya. Jadi kalau buat chatting, buat main sosmed sedikit itu masih nyaman banget ini ya, masih nyaman, nggak ada ngelagnya. Walaupun RAM-nya di 2 GB, kita kalau mau multitasking aplikasi ada 10 lebih pun itu masih lancar ya. Walaupun layarnya kecil, RAM-nya cuma 2 GB, tapi buat multitasking ini bisa buka aplikasi sangat banyak, dan aplikasinya itu nggak ada yang menutup, nggak ada yang nge-close. Aplikasinya nggak ada yang close, nggak ada yang nge-close sama sekali ini ya. Aplikasinya berjalan dengan lancar. Kalau misalkan yang buat multitasking, kerja cepat, saya kira masih enak ya buat di HP iPhone 7 ini ya. Karena walaupun RAM-nya kecil, didukung dengan mungkin CPU-nya ya, CPU-nya punya Apple, bisa memaksimalkan kinerjanya ya buat multitasking. Ini menggunakan mode daya rendah saja bisa multitasking seenak ini ya, nggak ada ngelag, nggak ada apa. Ini kelebihannya ya. Untuk kekurangannya sendiri ya kita tahu lah ya, layarnya kecil. Kalau misalkan mau buat ngegame ini kecil banget, mau lihat musuh aja buat main PUBG itu kecil banget, mana musuhnya. Kemudian di baterainya sendiri ya, di baterainya cuma 1000 mAh, itu pasti boros. Kalau buat ngegame gak ngerekomenin lah. Tapi kalau buat kamera, HP ini saya kira masih oke lah. Walaupun kameranya single kamera, cuman hasil fotonya ini masih lumayan banget, nggak kalah lah kalau sama HP-HP sekarang. Misalkan ini single kamera dan ini triple kamera punya Realme C31, kalau hasilnya sendiri menurut saya itu lebih bagus di HP iPhone 7 nya ya. HP iPhone 7 nya ini lebih bagus dibandingkan HP-HP entry level yang kameranya banyak, walaupun HP-nya satu. Dan untuk harga secondnya, harga bekasnya sekarang itu di sekitaran 1.500.000 ke atas, yaitu untuk kondisi normal dan inter yang masih LLA. Kalau yang iPhone masih di 2 jutaan. Nggak tahu kenapa ini HP lama iPhone 7 tapi harganya masih lumayan tinggi lah untuk harga bekasnya ya. Ini LLA ya. Dan untuk jaringannya, kalau misalkan kita pakai yang inter pasti ada resiko terblokir ya, karena kalau yang inter itu nggak resmi, kecuali yang inter bea cukai ya, yang terdaftar di bea cukai itu biasanya aman emailnya. Kalau misalkan inter tapi terdeteksi di Kemenprint emailnya ya, itu belum tentu aman ya, karena ada beberapa kasus emailnya sudah ada di situs Kemenprint, tapi waktu dipakai mungkin berapa bulan atau berapa tahun
tiba-tiba terblokir. Ada beberapa kasus HP yang seperti itu ya, nggak cuma di iPhone, di Sony juga sama ya, yang Inter yang HP luar emailnya padahal sudah terdaftar di Kemenprint tapi sinyalnya masih terblokir. Jadi itu resiko kalau misalkan mau pakai HP Inter. Jadi saya saranin kalau misalkan mau pakai iPhone, pakai yang eBook aja. Jadi buat kenyamanan penggunaan kedepannya itu lancar ya, nggak ada terkendala sinyal tiba-tiba hilang atau apalah, itu kan kurang nyaman kalau misalkan pas dipakai tiba-tiba sinyalnya hilang. Kekurangannya lagi di iPhone 7 ini yang mungkin jangka panjangnya ini agak berat ya. Agak beratnya kenapa? Karena iOS nya itu mentok di iOS 15.7.2. jadi HP iPhone 7 ini nggak bisa update ke iOS 16, nggak support ya. 7 plus ke bawah itu nggak support. Minimal yang bisa support iOS 16 itu iPhone 8, dan kalau harganya emang lebih mahal ya daripada iPhone 7 karena emang spesifikasinya itu lebih tinggi dan build-nya juga saya kira lebih cakupan di iPhone 8 ya. Ini untuk iPhone 7 casing belakangnya kayak apa ya, kayak aluminium, bukan aluminium, kayak lumayan bengkok, kayaknya sih aluminium ini tapi bukan plastik yang jelas ya. HP iPhone emang lumayan lah kualitasnya, ada plus minusnya tersendiri ya. Jadi kalau misalkan mau pakai HP iPhone 7 buat tahun 2023, kalau misalkan buat sosmed, buat foto-foto, buat chattingan, sama buat multitasking, saya kira itu masih oke-oke saja lah ya. Dengan sedia power bank ya, saya kira masih lancar dan aman-aman saja. Tapi kalau buat ngegame pakai HP iPhone 7 saya kira nggak begitu merekomendasikan ya, karena baterainya kecil, layarnya juga kecil, pastinya kurang nyaman lah kalau buat ngegame. Jadi tinggal kesesuaian kita aja mau pakai HP-nya buat apa. Kalau buat foto-foto video lumayan stabil ya, dan juga sudah bisa slow mo juga, bisa pakai fitur slow motion di HP iPhone 7 ini. Jadi ya tinggal kebutuhan kita aja. Kalau misalkan saya pribadi sendiri sih masih oke-oke aja ya pakai HP iPhone 7, karena saya sendiri pemakaiannya paling di sosial media, komunikasi, multitasking, sama di kamera. Kalau misalkan buat game saya mending pakai HP yang layarnya agak gede dikit kayak HP Sony atau apalah, karena lebih puas di layar kalau misalkan gede ya. Tapi kalau misalkan buat selain ngegame ya, selain game ini ya, buat selain game HP iPhone 7 buat tahun 2023 saya kira masih rekomen lah, masih layak dipakai ini HP, karena fiturnya yang lumayan kenceng yang jelas, kecepatannya masih enak banget ini HP, nggak nyesel lah kalau misalnya pakai HP ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.